Oke guys, ini yang tadi vario. Kalau posisi mesin idle bunyi ngik 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 ya, kayak kembang kempis. Nah di sini ternyata permasalahannya itu benar ya, dari bagian sini, dari bagian yang namanya water pump ya. Ini water pump tidak pernah dilakukan pembongkaran sebelumnya ya, karena saya lihat dari segelnya ini itu masih utuh. Nah ini tuh ada segel yang dari pabrikannya. Nah ini segel ya, ini masih utuh, berarti kondisinya itu masih original ya, jadi tidak pernah dilakukan perbaikan ataupun pembongkaran pada bagian water pumpnya. Nah, melanjutkan dari video yang sebelumnya, karena permasalahannya itu tadi bunyi ngik-ngik ataupun ada bunyi sedikit kasar ya di bagian RPM bawah ataupun di posisi stasioner. Dia itu bunyinya itu seperti ini. Ya, bunyinya gini. Dibunyikan mas, puter mas. Nah, ini yang bantu ini. Nah, panas. Nah, bunyi ya. Ini bunyinya didapatkan dari sini. Ini yang bikin bunyi lahar atau apa? Nah, saya lihat pada bagian lahar di sini ya. Ini problema akibat penggantian oli yang terlalu lama ya, sampai hitam pekat. Ini mengakibatkan lahar kondisinya seperti ini ya. Bisa juga kena oli palsu ya, bisa juga ya, nggak tahu ini kondisinya bagaimana. Tetapi kalau dilihat dari bagian sini ya, ini sudah ada bekas lem. Nah udah ada bekas lem ini kemungkinan sudah pernah dibongkar ya, sudah pernah dibongkar. Tetapi di bagian segelnya ini itu tadi tak lihat masih utuh. Nggak tahu saya salah lihat atau bagaimana ya. Nah dapat kita lihat di bagian sini itu tidak ada lubang pembuangan ya, lubang pembuangan otomatis ataupun pendeteksi pada saluran ini pendingin ya. Seharusnya di bagian sini itu ada lubang ya, nanti kita cari dulu ini lubangnya tertutup lem atau bagaimana. Nah ini harusnya ada lubang yang khusus untuk membuang ketika terjadi kebocoran pada bagian water pump ya. Jadi kalau misalkan ada air yang rembes bocor itu harusnya terbuang ke sini. Nah ini lubangnya ini ya. Dan juga apabila seal olinya itu bocor di bagian sini ya, di bagian seal water pump ini kan sebelahan ya, ada dua seal water pump, terus satunya itu seal oli. Kalau kondisi seal olinya itu keras ya, itu akan mengakibatkan terjadinya kebocoran oli pada bagian water pump. Nah bocornya nanti itu akan dikirimkan menuju ke bagian lubang yang ada di bagian sini ataupun di area water pumpnya ya. Ini tak coba cek dulu ya, ini sebelum kita lakukan pembersihan ya. Oke ya, kita persiapkan satu batang untuk melakukan pengecekan di bagian saluran ini ya, saluran yang ada di water pumpnya. Nah kita harus melakukan pengecekan di manakah lubang tersebut yang harusnya digunakan untuk pendeteksi ketika terjadinya kebocoran oli ataupun kebocoran air radiator. Nah ini ya, ini seharusnya itu berlubang. Nah, tetapi di sini itu tertutup ya, tertutup dari bagian kotoran yang mungkin dari luar ya. Nah kayak gini ya, ini harusnya itu berlubang seperti ini. Kalau ini tertutup ya otomatis misalkan terjadi kebocoran dari bagian water pump, ini nantinya akan apa, meresap ke bagian ruang mesin ataupun mengalir ya. Jadi karena tidak adanya lubang ini, lubang pembuangan, lubang pendeteksi, air itu akan mengalir
dari water pump menuju ke bagian mesin dan akan bercampur dengan oli mesin kalau kondisinya lubang ini itu tertutup. Tetapi kalau misalkan lubang ini itu terbuka, maka jika terjadi kebocoran dari water pump ataupun airnya itu rembes ya, maka dari sini airnya itu akan langsung keluar dan menuju ke bagian sini, keluar netes. Makanya kalau misalkan kalian pada saat mengisi air radiator ya, misalkan kalian ngisi air radiator dari sini diisi terus, nah ternyata tiba-tiba dari bawah itu ngetes ya, tes terus ngetesnya itu dari area sini ya, misalkan dari area sini ngetesnya, itu berarti menandakan adanya kebocoran seal water pump ataupun seal mekanikalnya ya. Harus kalian bongkar water pumpnya dan ganti seal mekanikalnya atau satu gelundung ini ya. Alangkah baiknya ganti satu gelundung. Nah di sini kita lubangi dulu ini ya. Nah ini yang mengakibatkan bunyi tadi ya, komponen ini ya. Kalau lubang ini itu untuk mendeteksi adanya kebocoran oli ataupun kebocoran pada air radiator. Nah ya, bunyinya itu dari sini ya. Nih kalau posisi panas dia itu jauh lebih keras. Nah itu diakibatkan bunyi didapatkan dari mana? Dari gesekan antara keramik yang ada di bagian kipas ini sama di bagian seal mekanikalnya ya, yang berbahan dari fiber ya, ataupun berbahan dari bahan plastik ya. Bahan plastik bergesekan dengan keramik yang ada di sini, maka akan mengakibatkan timbul suara kayak gitu ya, seperti yang ada di dalam video tadi yang di awal ya. Jadi permasalahannya itu dari sini. Nah kenapa saya mencurigai di bagian ini, karena pada saat melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat ini ya, alat pendeteksi suara yang lebih nyaring ditimbulkan itu didapatkan dari bagian sini ya. Nah coba kita nyalakan mesin tanpa adanya water pump. Kita nyalakan mesinnya tanpa water pump ya, tapi nanti ini ditutup biar nanti olinya itu enggak muncrat ya. Nah dari sini itu enggak ada suara ya, enggak ada suara ketika posisi RPM bawah ya. Biasanya itu bunyi ngik-ngik ya, karena di sini sudah dilepas water pumpnya, maka bunyi itu sudah hilang. Nah terus bagaimana ya, harus dilakukan perbaikan di komponen ini, di komponen water pumpnya. Perbaikannya misalkan orangnya itu pengen lebih bagus ya, satu gelundung ini diganti ya, ini kisaran 300.000 kalau satu gelundung. Kalau misalkan mau diakal-akal biar lebih murah ya, belikan saja seal mekanikalnya ya. Seal mekanikalnya sama seal olinya wajib diganti ya, karena biasanya kalau sudah menempel itu pastinya akan mengakibatkan seal itu keras ya, karena sudah lama. Jadi akan keras karena terkena yang namanya panas secara terus-menerus dari mesin. Oke ya, semoga ilmu ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Salam dari saya Pak D Motor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.